Lilis Suryani, penyanyi legendaris tanah air, pada era tahun 60 sampai 70-an. Lilis Suryani yang dilahirkan pada tanggal 22 Agustus tahun 1948 di kota Jakarta, merupakan seorang penyanyi legendaris sekaligus pencipta lagu, yang berhasil mempengaruhi dan mengubah panorama seni musik populer Indonesia, di pertengahan pertama dasawarsa era 60-an. Lilis terkenal dengan lagu ciptaan Titiek Puspa yang bertajuk Gang Kelinci. Dia juga yang mempopulerkan lagu Genjer Genjer, lagu yang dikaitkan dengan gerakan 30 September, yakni gerakan Dewan Jenderal yang didalangi oleh PKI, sehingga lagu tersebut dilarang dimainkan setelah tahun 1965. Lilis Suryani mulai terjun ke dunia musik ketika berusia 12 tahun. Saat itu, dia masih duduk di sekolah rakyat atau SR di daerah Gang Tepekong Pasar Baru Jakarta Pusat. Suara Lilis yang lantang dan artikulasinya yang jelas, adalah modal utamanya dalam dia bernyanyi. 2 tahun berikutnya, ketika dia sedang menimba ilmu di Sekolah Kepandaian Putri Budi Utomo, Lilis telah mendapatkan tawaran untuk menyanyi di Istana Negara. Lilis tampil sebagai penyanyi remaja yang membawakan lagu berbahasa Sunda, yang bertajuk Cai Kopi. Saat tampil, dia termasuk penyanyi yang paling belia di antara Nin Lesmana, Mas Nun Sutoto dan Titiek Puspa, yang di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya. Itulah awal mula perkenalan Lilis dengan Bung Karno. Pada tahun 1963, ketika usianya menginjak 15 tahun, dia sudah mulai tampil di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Pada tahun itu pula, Lilis mendapat kesempatan masuk dapur rekaman untuk yang pertama kalinya melalui Irama Record, sebuah perusahaan piringan hitam terbesar di Indonesia saat itu. Ketika itu, Suyoso Karsono alias Mas Yos tertarik pada penampilan Lilis dan ingin mengabadikan suaranya dalam bentuk rekaman. Tawaran itu diterimanya, dan Lilis masuk rekaman di bawah label Irama Record. Tidak lama kemudian, muncullah lagu bertajuk Cai Kopi dan Dikala Malam tiba di radio-radio yang gaungnya hingga ke seluruh Nusantara. Kehadiran lagu itu tentulah lebih memperkuat posisi kedudukan Lilis sebagai pendatang baru yang patut diperhitungkan, karena kedua lagunya sempat menjadi hits saat itu. Tidak memakan waktu terlalu lama, sebuah album mini diluncurkan untuk memperkenalkan kedua lagu perdananya, yaitu Cai Kopi dan Dikala Malam Tiba, lagu-lagu yang mengawali sebuah karir yang fenomenal sekali. Lilis dikenal sebagai artis pertama yang berhasil mempopulerkan secara nasional lagu-lagu berbahasa daerah, seperti Sunda, Minang, Jawa, Makassar, Dayak, Betawi dan lain-lainnya. Selain itu, dia juga diakui sebagai artis pertama yang berhasil memadukan lagu-lagu berirama dangdut, keroncong, serta berbagai pantun tradisional, dengan irama-irama populer, jauh sebelum penyanyi-penyanyi lagu pop lainnya mempunyai keberanian untuk melakukannya. Banyak lagu ciptaannya menjadi lagu-lagu klasik yang tak terlupakan, seperti Dikala Malam Tiba, Paduan Janji, Bimbang, Ratapku, Permata Bunda, Untuk Dikau, Kau Pembela Nusa dan Bangsa, Hesti, 3 Malam, Curahan Hati, Tepuk Tangan, Baju Loreng, Air Mata dan lain sebagainya. Hingga sampai saat ini, Lilis Suryani paling dikenal, diingat dan dikenang oleh penikmat musik tanah air karena lagu-lagu jenakanya, seperti yang bertajuk Gang Kelinci, yang diciptakan oleh Titiek Puspa. Salah satu karyanya yang bertajuk Si Baju Loreng, merupakan lagu bertemakan kekaguman seorang gadis terhadap Tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bahkan menjadikan lagu tersebut sebagai pengobar semangat heroisme tersendiri, di pertengahan tahun 1960-an. Antara tahun 1963 sampai tahun 1966 saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Lilis tercatat banyak menulis, sekaligus menyenandungkan lagu-lagu bertema patriotik dan pemicu semangat nasionalis, di antaranya seperti lagu Pergi Berjuang, 3 Malam, Kau Pembela Nusa Bangsa, Mohon Diri, Baju Loreng, dan Berita. Pada tahun 1965, Bung Karno sedang gencar-gencarnya menyemarakan untuk membendung derasnya arus budaya barat, yang menurutnya sifatnya dekaden, termasuk juga musik barat, yang disebutnya musik ngak-ngik-ngok. Bung Karno mempromosikan gerakan budaya, yang menurutnya sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan dianggap mewakili tata krama kebudayaan Timur. Beliau menyebutnya dengan nama Irama Lenso. Lilis Suryani yang terampil menyanyikan berbagai lagu-lagu daerah, mulai dari Minang, Makassar, hingga Sunda, tentu saja cocok dengan keinginan Bung Karno, yang sedang menggiatkan rasa kebangsaan. Maka kemudian,
muncullah album Mari Bersukaria dengan genre irama lenso. Pemusik dan penyanyi tenar banyak yang ikut serta mempopulerkan irama lenso tersebut, antara lain, Bing Slamet, Jack Lesmana, Titiek Puspa dan Nin Lesmana. Lilis Suryani dan Bing Slamet masing-masing menyanyikan lagu Genjer Genjer, karya seniman Banyuwangi, M. Arif. Namun kemudian, lagu tersebut dinyatakan sebagai lagu yang terlarang, karena berhubungan erat dengan peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI. Popularitas Lilis Suryani mulai sering dikait-kaitkan dengan Bung Karno, terutama ketika dia menyanyikan lagu pujian untuk Bung Karno yang bertajuk Untuk Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, karya Soetedjo, yang terdapat pada album Lilis Suryani, di bawah label Irama Record. Musiknya digarap oleh Orkes Bayu di bawah pimpinan F. Parera. Pada tahun 1967, Lilis mengakhiri kesendiriannya. Dia akhirnya menikah dengan M. Yunus Jakfar, seorang jejaka yang berasal dari kota Makassar Ujung Pandang. Mereka berjumpa untuk pertama kalinya, pada saat dia tampil di kota itu setahun sebelumnya, untuk mempromosikan lagu-lagu barunya. Ketika menyanyi di atas panggung itulah, tanpa sengaja dia melihat wajah pria muda tersebut berdiri di baris terdepan, di antara para penonton lainnya. Pemuda itu sedang menatap dia dengan sinar mata penuh kekaguman. Pada waktu pandangan mata mereka bertemu, saat itu juga Lilis dan M. Yunus tahu bahwa mereka telah jatuh cinta. Malam itu seusai konser, mereka berkenalan, yang kemudian disusul dengan masa kencan selama berbulan-bulan, melalui surat dan telepon. Sampai pada akhirnya, jejaka muda itu menyusul Lilis pergi ke Jakarta, di mana mereka akhirnya menikah pada tahun 1967. Gara-gara pertemuan itu, Lilis menciptakan lagu bertajuk Ujung Pandang dari albumnya Pemburu, sebuah lagu mengenai kota di mana mereka berjumpa untuk pertama kalinya dan saling menjalin cinta. Dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak, seorang putra dan 2 orang putri. Pada tahun 1968, Lilis tak hanya tampil sebagai penyanyi solo yang sukses, dia pun juga berperan dalam membentuk sebuah grup musik wanita yang diberi nama The Female bersama Rita Rahman dan Ros Sumanti. Saat itu, kancah dunia musik di tanah air sedang diwarnai munculnya band-band wanita, seperti Dara Puspita, The Singer, The Rainettes, The Beach Girls, dan lain-lain. Popularitas Lilis pun semakin berkibar. Dia tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di negeri jiran, seperti Malaysia, Singapura, hingga Filipina. Di Singapura, Lilis sempat merilis beberapa album pada perusahaan rekaman pop sound yang merupakan subdivisi dari Philips. Album-album Lilis pun dicetak ulang di Malaysia. Sosok Lilis kian tersohor di Malaysia. Dia pun pernah berkolaborasi dengan Bing Slamet menulis lagu Jenaka 007 yang terdapat pada album 007, dirilis oleh perusahaan rekaman Philips Singapura. Pada era tahun 70-an, ketika di Indonesia popularitasnya mulai memudar, justru Lilis tetap dikenang di negeri jiran Malaysia hingga sekarang ini. Siti Nurhaliza misalnya, menyatakan kekaguman terhadap Lilis. Dalam salah satu albumnya, Siti Nurhaliza menyanyikan kembali hit besar Lilis bertajuk 3 Malam. Hingga tahun 1982, sedikitnya ada 500 judul lagu yang pernah didendangkan oleh Lilis dalam album rekamannya, kurang lebih 20 piringan hitam dan 20 kaset, dan diproduksi oleh berbagai perusahaan rekaman. Di samping bernyanyi, Lilis juga piawai dalam mencipta sebuah lagu. Beberapa buah lagu karyanya telah dinyanyikannya sendiri. Namun, lagu Gang Kelinci karya Titiek Puspa yang fenomenal itu, selalu melekat dan identik dengan dirinya. Lagu yang diciptakan pada tahun 1963 tersebut, terinspirasi dari tempat kediaman Lilis saat itu, yaitu Gang Kelinci, yang sekarang berganti nama menjadi Jalan Kelinci Raya di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Setelah lagu Gang Kelinci, Titiek Puspa juga menciptakan beberapa lagu lagi untuk Lilis. Salah satunya lagu bertajuk Hari Ulang Tahun, yang dibuatnya pada saat Lilis berulang tahun ke-17 pada tahun 1965. Saat berada di puncak karirnya, Lilis Suryani juga pernah diterpa gosip yang tidak sedap. Lagunya yang berjudul Hilda dan Hesti yang mengandung makna rasa cinta dan dendam seorang pria kepada sang wanita, membuat orientasi seksual Lilis dipertanyakan. Selain itu, lagu lainnya yang bertajuk Risau, juga pernah dilarang oleh RRI, karena penggambaran lagunya berkisah tentang wanita yang ditinggal hamil oleh kekasihnya, dan itu dianggap tabu. Dan inilah akhir perjalanan hidup manusia, seorang Lilis pun tidak mampu menolak takdir ilahi itu.
Tepatnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2007, Lilis meninggalkan dunia fana ini saat usianya 59 tahun, meninggalkan 3 anak serta 8 cucu. Sedangkan suaminya M. Yunus Jakfar, 10 tahun lebih dulu mendahuluinya. Lilis menutup usianya di rumah putrinya di Jalan Haji Naman Pondok Kelapa, Jakarta Timur, setelah berjuang selama 4 tahun melawan penyakit kanker rahim yang dideritanya. Demikianlah kisah hidup artis penyanyi legendaris tanah air era tahun 60 sampai 70-an. Terima kasih.